Dalam berpasangan, jangan mengharapkan orang itu berubah, karena kalau dia mau berubah, dia akan berubah sendiri. So if you can live with that, you marry. Lu juga hati-hati, jangan sampai lo kehilangan seseorang yang lu sayangi karena sesuatu hal yang lu pikir penting. Padahal in the end of the day, apa yang lu pikir lu penting itu tidak akan bisa membantu lu saat lu udah tua, susah jalan, saat lu sakit. Gak bisa menemani lu dan gak bisa bikin lu tenang dan bahagia. Kita mau meluncur ke studio Trans TV bersama nanti kita ada apa sana, curhat ya kak ya? Iya. Curhat, saksikan ya. Iya, apa kak? Rumpi Jangan lupa saksikan ya, kita meluncur, bentar lagi kita layar. Ini juga, ini artis barunya. Tuh, ini artis cantiknya. Coba rempi dulu. Nanti nular cantiknya. Tuh, kan cantik. Bekerja sama ya. Tiba-tiba mancing nanti ya. Pokoknya Melda itu tidak boleh pulang sebelum dia bawa duit segepok dan bisa beli rumah di kampung. Gitu aja target aku, Mbak. Ya, jadi dia harus bawa pulang duit segepok, beli rumah di kampung, baru Kasel bolehin pulang. Kasel udah bilang sama mamanya, dan mamanya kayak gini kata mamanya, anak nggak usah kau pikirin, aku yang jaga anakmu, kata mamanya. Ikut Kasel, mamanya serahin, percayakan sama aku. Ya udah, nanti kita jadikan dia punya tabungan, beli rumah di kampung, bisa nanti next buka usaha di depan rumahnya, ya kan? Apapun dijualnya online lah. Itu target aku untuk si Melda ini. Jadi 7 hari dia udah bisa pulang bawa duit segepok, ya kan? Mau jual all shop lagi kayak dulu. All shop. Satu lagi mungkin yang kalian nggak ada di podcast nanti tahu. Si Melda itu basicnya memang jago jualan. Ya. All shop. Dia satu promotor Samsung. Dia dulu promotor Samsung. Ya, dia promotor tuh sama nggak sama promotor SE? Oh, sales. Oh ya, dia sales HP Samsung. Berarti kan dia sales HP Samsung. Terus dia itu pintar jualan kosmetik. Dia mau mencari duit. Berhenti dia menikah, dia jual jajan-jajan 1000 perak di depan rumahnya, Besti. Di depan berapa piece, cuma beberapa menit si Melda berdiri di sini. Ya, cuma berapa menit aja ya Melda berdiri di sini ya. Melda dapat 93 juta. Masya Allah, jumpa langsung sama wanita Aceh ini. Selamat datang di Jakarta, cantik. Wanita berhati seluas samudra. Ya Allah, selamat datang di Jakarta ya cantik. Sehat-sehat. Ya Allah, cantiknya dia loh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Melda. Dan hari ini kebetulan aku juga udah lama gak ketemu sama Kak Sheila. Hari ini ke rumahnya. Dari kemarin cuma ngeliat berita kamu viral di TikTok, di Instagram. Hari ini ketemu langsung. Ya Allah, jadi kamu terselamatkan. Terselamatkan hidupmu oleh Ibu Peri. Ya Allah, baik-baik di Jakarta. Video itu ibu itu kayaknya kesel sekali dan kasihan. Ibu kasihan sama Melda itu kenapa? Dari hati nurani, nak, saya wanita, nak. Seandainya saya digitukan, macam mana perasaan saya? Nggih. Yang dibegitukan itu, yang kita tidak tahu dibegitukannya itu apa? Coba dari versi Ibu Vina. Hari Jumat dicerenge kabeh bojone. Minggu kami dodolan nang lapangan. Senin Sabtu kami dodolan nang lapangan. Balik dodolan,
DN galar imbayarin utangnya ini saiti kan dibayar ke DN siap bayar utang DN dredeg tanggene jaluk mangan tak kei lo nak tak kei namanya manusia lo nak tak kei mangan lo nak gak mungkin gak tak kei mangan nak uang itu nak Nggih. anak kucing tak kei mangan apa uang Nggih. Jadi dia diperlakukan seperti apa sama suaminya, Bu? keadaan ekonomi semua nak Mm-mm. dengan ekonomi itu motornya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Mengapa kok harus ditinggalkan? Oh. Dia pergi ke rumah tuanya. Nah, ditinggal anak istrinya di sini nak ditelantarkan berapa bulan dia di sini ada 3 bulan dia terlantarkan. Oh. Dan kurang lebih 3 bulan. Oh. Bukan dia nak pulang Melda, tak mau kak pulang kak utang komisi pajak dia aja singkir kak dijualnya Hondanya, dijualnya kulkasnya, kereta, semua aja dijualnya barang yang berharga ada yang untuk menutupi utang piutang di Aceh Singkil. Namun utangnya sekarang tidak ada di Aceh Singkil, bersih dia pulang dari Aceh Singkil ini nak. Iya. Terus waktu di video yang viral itu, Ibu Vina itu kan sempat marah-marah, itu kesel gitu. Itu Ibu Vina marah-marah ke siapa? Marah tapi bojone, tak omong ke BDN, cantikkan badanmu. Tanpa dia kau hidup, spontan ni kula eneng nak, spontan eneng omongan kepada enggak eneng tak rencanakan. Berarti kalau ada Vina di sini, Ibu pengen ngomong apa sama ada Melda di sini, Ibu pengen ngomong apa sama Melda? Aku ngomong DN, kurang rezekinya, sehat-sehatnya. Aku nggak minta apa-apa dan aku nggak jolok. Cukup DN udah senang dia, aku udah alhamdulillah. Siap kalau begitu. Disampaikan. Mengharapkan sang suaminya itu kembali kepada dia. Salam waras, Melda Sapitri, mantan istri P3K yang katanya diceraikan 2 hari setelah pelantikan. Nah, sekarang dipanggil oleh Densu dan sekarang sudah terungkap semua ya dari ceritanya itu. Kalau tempo hari itu di PT-PT biasa itu dia tidak pernah mengungkapkan apa pokok permasalahan yang terjadi, dan itu hanya dibesar-besarkan oleh netizen, kemudian di framing-framing bahwa sang P3K telah dipecat. Jadi akhirnya berita ini membludak begitu sangat luasnya. Padahal ini adalah suatu perceraian biasa yang sering banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tapi ketika dinarasikan bahwa wanita ini sangat terzolimi, jadi masyarakat itu kan memberikan simpati yang cukup begitu luas. Kemudian ya akhirnya ya rezeki alhamdulillah mengalir buat mereka, buat si istri ini ya dipanggil SS, kemudian dipanggil oleh Densu dan segala macamnya. Tapi sejak awal kita kasus ini berkembang, saya katakan kita jangan untuk menjudge bahwa si laki-laki ini salah dan si perempuan ini benar-benar benar. Nah, pada kenyataannya kan dia sudah mengakui sendiri bahwa dia itu cerewet, bahwa dia itu segala macam, bahwa segala bla bla bla. Kalau jadi ketidakcocokan itu sudah terjadi. Kemarahan sang suami ketika pulang tidak ada yang dimakan, ditanya juga anaknya belum makan. Ya, suami mana yang tidak marah, suami mana yang tidak jengkel ketika anak ditanya belum makan, dan apa yang mestinya disiapkan oleh istri untuk si suami itu tidak ada, menjadikan emosi. Tapi emosi sesaat itu mengakibatkan suatu perceraian yang mestinya tidak terjadi. Tapi kita harus melihat kilas baliknya ya. Kita harus melihat kilas baliknya dari belakang itu, karena memang kedua ini sudah tidak ada kecocokan. Nah, ketika dinarasikan, si istri ini sangat terzolimi, ya masyarakat itu mulai terprovokasi dan menyatakan, dari awal saya katakan bahwa ini adalah suatu perceraian yang biasa, dan ketika dinarasikan dengan begitu ekstrimnya ya. Nah, sekarang kalau di PT-PT sebelumnya saya menganjurkan untuk kedua orang ini untuk rujuk kembali, karena sepertinya si Melda ini walaupun di hatinya dia berkata tidak, dia ini sangat mengharapkan sang suaminya itu kembali kepada dia.
Ya, itu menurut saya ya. Kalau menurut Anda ya silahkan. Jadi kita doakan saja yang terbaik, karena sekarang rezeki itu sudah mengalir. Yang katanya itu tersangkut hanya ekonomi, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi netizen cerdas-cerdas tuh yang memprovokator bahwa dikatakan bahwa si P3 ini sudah dipecat demi untuk like dan komennya. Anda itu sangat berdosa telah memfitnah orang ya. Jadi salam waras, kita belum mencermati benar dan tidaknya suatu berita yang dibungkus dengan narasi-narasi yang sangat menyedihkan ya. Dadah. Dalam cuplikan beberapa video yang saat ini terkait masalah Melda Savitri dan juga sang mantan suami yang sempat diceraikan, dan kini kasusnya pun semakin menyebar luas di sosial media teruntuknya. Mungkin saat ini kita pun benar-benar sangat begitu miris sekali melihat dan menyaksikan langsung klarifikasi dari Melda Savitri terkait kasus dirinya bersama dengan mantan suaminya. Dan benarkah apakah saat ini mantan suami dari Melda Savitri benar-benar muncul dan akan klarifikasi di podcastnya milik Denny Sumargo yang saat ini belum kita ketahui, dan saat ini perlu kita bongkar dari manakah kebenarannya dan seperti apakah klarifikasi dari mantan suami yang katanya benar-benar ingin kembali dan meminta rujuk kepada Melda Savitri. Karena memang ada pengakuan dari beberapa video menyimpulkan bahwasanya Melda Savitri ini berkata tidak dalam hatinya, namun ia masih mengharapkan suaminya bisa balik lagi kepada dirinya. Mungkin kisah pilu dari asal Melda Savitri yang berasal dari Aceh Singkil ini, seorang wanita Aceh Singkil yang memang kini tengah menjadi sorotan publik, guys. Usai tampil di podcast milik Denny Sumargo, Melda menceritakan perjalanan rumah tangganya yang berakhir tragis setelah sang suami menceraikan hanya 2 hari sebelum dilantik sebagai pegawai P3K. Dalam podcast bertajuk Viral P3K Aceh Talak 3 Istri Setia Jelang Jadi ASN, Melda tampil dengan penuh ketegangan menceritakan kisahnya. Ia mengaku selama 5 tahun menikah dirinya dan suami berujung keras untuk bertahan hidup, bahkan sampai berjualan sayur demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan ada beberapa cerita tentang kisah perjuangan dari Melda Savitri dan juga sang suami ini berawal dari nol, dimana saat itu mantan suami dari Melda Savitri ini sebagai anggota Satpol PP yang telah diangkat menjadi P3K, yang pada akhirnya dalam baju pelantikan tersebut sempat dibeli oleh Melda Savitri, ya walaupun Melda Savitri harus ngeredit, guys. Dan ini adalah perjuangan seorang istri untuk supaya bisa membanggakan sang suami. Namun apa artinya? Mungkin di sini ada juga beberapa video terkait yang menjelaskan bahwasanya siapa sih ya suami yang nggak marah melihat di rumah yang tidak ada masakan, ketika pulang kerja tidak ada makanan. Memang di sini Melda salah. Namun di satu sisi Melda saat ini sepertinya sudah berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya termasuk anaknya. Dan bahkan ia juga sempat mengajak anaknya untuk berjualan sayur di pasar. Dan ini adalah pengorbanan perjuangan yang cukup lebih bagus dan bisa membantu perekonomian untuk keluarganya, untuk sang suami juga. Namun mungkin banyak netizen yang menarasikan yang sangat begitu sewownya, yang pada akhirnya berita ini pun viral di mana-mana. Namun harapan untuk runtuhnya seketika kita, sang suami yang diketahui bernama Jafar Sidik mengucapkan talak 3 hanya 2 hari sebelum dilantik sebagai ASN P3K Satpol PP Aceh Singkil. Melda mengaku menyangka perjuangan dan kesetiaan berakhir dengan perceraian. Ia bercerita, sebelum kejadian itu hubungan rumah tangganya sempat renggang karena masalah sepele. Ada yang bilang mengatakan bahwasanya Melda Savitri ini sangat begitu cerewet. Ada juga yang bla 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 bla, dan mungkin saat ini saya juga belum mengetahui sepenuhnya seperti apa kejadiannya. Yang pada intinya kali ini Jafar Sidik ini sempat menceraikan Melda Savitri setelah lulus P3K. Kisah Melda pun langsung viral di media sosial setelah tayangan podcast Denny Sumargo diunggah di YouTube. Dalam waktu kurang dari sehari, video tersebut telah ditonton lebih dari 1,6 juta viewers, guys. Dan dipenuhi ribuan komentar dukungan kepada Melda Savitri. Banyak warganet yang merasa iba dan memuji ketegangan Melda, tak sedikit menyebut kisahnya sebagai potret nyata pengorbanan seorang istri yang ditinggalkan setelah membantu suami sukses. Sementara itu Melda menegaskan bahwa dirinya sudah tidak memiliki niat untuk kembali kepada mantan suaminya. Ia kini memilih fokus
Ada dah korang tu ada ini bukan namanya merendahkan apa? Ada dah korang dua kata kat sini. Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama dari ujung Indonesia di Aceh Singkil antara Melda Savitri dengan sang suami yang bernama Japar Siddiq. Ini adalah sosok suami yang sempat disebutkan namanya dalam wawancara dengan Densu ya. Biasanya manggilnya adalah Uda begitu, tapi ada beberapa hal yang aku lihat dari Melda itu kayaknya masih belum konsisten. Maksudnya apa? Tidak konsisten. Di satu waktu dia bilang katanya saya sudah ikhlas, tapi di sisi lain masih menyimpan sakit hati. Ya menurut aku sih adalah hal yang wajar. Namanya juga mengalami sebuah perpisahan dengan 5 tahun bersama, sudah punya 2 buah hati. Memaafkan itu bukan sebuah proses yang gampang dan bisa dalam waktu sehari 2 hari, bahkan seumur hidup proses tersebut. Tetapi aku ya apresiasi lah dari Melda Savitri yang memang sekarang sudah mendapatkan banyak sekali bantuan dan juga kepopuleran yang ini sepertinya kayak mengobati lah perjuangannya dulu bersama sang mantan suami. Nah, sebenarnya menjadi penasaran tuh gini sekarang. Kan dikatakan ada keterangan terbaru nih ya dari Aswalun, Kepala Desa Kampung Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Nah, menurut pihak desa pertengkaran yang berujung mau pisah itu bukan kali pertama terjadi nih menurut kepala desanya. Nah, dikatakan di sini bahwa kami dari pihak desa itu sudah 4-5 kali katanya memediasi antara Melda dan juga Japar Siddiq tersebut. Tetapi di mediasi yang terakhir, akhirnya mereka berdua sepakat satu sama lain bahwa mereka memutuskan untuk berpisah. Dan itu sudah ditandatangani dan ada fotonya yang beredar. Dan tahapan berikutnya menurut dari kepala desa ini adalah harus dibawa ke mahkamah untuk dilakukan proses yang namanya perceraian. Tetapi kan kita ketahui juga Melda mengeluhkan gitu kan, kalau memang katanya udah gitu ya, sudah tidak mau lagi dengan saya, sudah diceraikan saya secara baik-baik dan secara negara juga biar status saya itu jelas. Karena beberapa kali dari Melda mengatakan begini, sebelum adanya peristiwa talak tersebut, Melda itu mengaku sudah beberapa bulan yang katanya itu nggak dijenguk lah, atau dalam tanda kutip sudah tidak dinafkahi lagi lahir dan batin dengan berbagai macam drama yang aku yakin kalian sudah tahu. Makanya dia mengkonfirmasi sebenarnya masih mau nggak sih sama saya. Jadi tipikalnya Melda Savitri ini memang tipikal perempuan kerja keras. Ya, itu adalah salah satu karakter yang ada di perempuan kerja keras tuh biasanya mereka tuh mau to the point gitu loh, nggak mau ngegantung, pengen langsung jebret. Nah, ini sepertinya nggak cocok sama sang mantan suami Japar Siddiq gitu loh, karena ada sebagian pria kalau aku lihat ya di Indonesia itu pada saat istrinya memiliki penghasilan lebih tinggi, itu kadang sebagai seorang pria tuh ada rasa insecure gitu loh. Efeknya ngerasa kita tuh kayak nggak dihargai, efeknya tuh sensitif. So istrinya ngomong tinggi dikit langsung marah atau sensitif. Kan ada pernah dikatakan sama si Melda, pernah di perdebatan di tanggal 14 dan 15 Agustus momen mereka cerai, talak, kata-kata itu kan sang mantan suami bilang terus. Itu karena kesannya mentang-mentang ya Melda kamu cari uang gitu ya, kamu udah nggak menghargai suami lagi. Nah sekarang coba kita simak nih statement dari Melda pada saat diwawancara di Densu. Ada salah satu poin dia katakan bahwa saya minta maaf katanya ke Uda dan saya ikhlas. Aku yakin ya, tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Aku yakin pasti masih ada lah rasa yang masih mengganjal di hatinya Melda. Dan itu adalah hal yang wajar, apalagi kejadiannya masih dalam hitungan bulan. Saya minta maaf. Kalau memang keputusannya untuk cerai, saya ikhlas. Gitu. Tapi tolong perhatikan anak-anak itu. Jangan sampai dilantarkan. Itu aja. Jangan sampai dia tidak menafkahi, terus lost kontak, gitu aja sih. Jangan sampai nih untuk mantan suaminya lost kontak dan tidak dinafkahi. Nah,
Jadi di sisi ini menurut aku adalah sebagai alasan banyak yang menyatakan bahwa harusnya mantan suami dari Melda juga jangan dipecat lah di status P3K-nya sebagai Satpol PP di Aceh Singkil, karena kalau nanti dia dipecat, dia nggak punya gaji. Kalau dia nggak punya gaji, bagaimana dia mau berkomunikasi sama anak-anaknya atau memberikan nafkah? Karena untuk komunikasi datang juga butuh biaya. Ya, ini menjadi salah satu hal yang jujur aku pun juga sangat setuju ya. Kalau permasalahan ini memang tidak ada unsur pidananya, ya ngapain harus dilakukan pemecatan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi semua. Toh Melda juga sekarang dia mengatakan bersyukurlah, suka tidak suka ya, dengan jumlah materi yang dia dapatkan, kepopuleran. Ini kan dalam tanda kutip bisa ngerubah nasibnya. Makanya banyak juga nih sekarang sisi negatifnya adalah sebagian orang itu yang ada banyak yang iri loh sama Melda Savitri. Ada video yang viral kan, aku lihat, aku nggak mau tunjukkan, dia bilang bahwa Melda itu katanya baru begitu doang aja kamu mengeluh ke sosial media diviralkan, saya loh lebih menderita A, B, C, dan D. Nah ini bukan tentang pamer-pameran atau kompetisi nasib sedih, tapi tentang masalah ya saat Tuhan sudah ngasih rezeki ke dia, ya sudah itu adalah miliknya. Jadi nggak usah khawatir lah, nggak usah iri-irian, karena aku yakin kok setiap orang dari kita punya cerita sedih masing-masing, dan kita pasti akan ada jalan sendiri yang dikasih sama Tuhan untuk menyelamatkan diri. Dan juga disampaikan di sini bahwa saya ikhlas kalau memang sekarang kita sudah berpisah. Mungkin jodoh kita tuh sampai di sini aja, dan menyampaikan pesan bahwa nanti kalau sudah menikah lagi udah gitu dengan perempuan lain, tolong ratukan dia, jangan sia-siakan dia, tapi ingat jangan juga lupakan kedua anaknya yang tinggal bersama Melda Savitri. Mungkin kebahagiaan kita, jodoh kita mungkin memang sudah sampai di sini gitu. Mungkin kita bisa nanti kedepannya lebih mencari kebahagiaan masing-masing gitu. Yang penting anak kita utamakan dulu. Maksudnya dengan siapapun nanti kamu, tolong anak jangan dilupakan. Walaupun nanti dia menikah dengan perempuan lain, tolong perhatikan dia, tolong sayangi juga dia, tolong ratukan juga dia, dan anak jangan dilupakan. Itu ya. Aku yakin sih, kalaupun ya seandainya, aku yakin lah pasti masih ada rasa ya entah cinta atau sayang lah istilahnya begitu. Kalau seandainya Melda Savitri melihat mantan suaminya, mohon maaf, dugaannya dengan perempuan lain, aku yakin lah pasti hatinya itu masih kayak rasa gimana gitu, belum ikhlas-ikhlas banget. Adalah hal yang wajar. Kenapa aku sampaikan ini? Karena tahapan kita pengen berdamai dengan diri sendiri adalah jangan denial. Denial itu artinya menyangkal. Karena kalau kita dari awal sudah menyangkal, maksudnya gimana? Ya kalau kita masih cemburu, masih sakit hati, kecewa, akui aja kita masih sakit hati sedikit, kita masih kecewa, tapi saya sadar A, B, C, dan D. Jadi jangan cepat-cepat dikatakan enggak kok hati saya baik-baik aja, enggak kok hati saya fine-fine aja, karena denial itu adalah tahapan yang akan menghambat proses pemulihan batin. Dan aku yakin ya yang dialami oleh Melda Savitri ini juga ada efek psikologisnya. Jangan sampai nanti dia trauma dengan A, B, C, dan D, karena kan umurnya masih muda banget. Melda ini usia masih 32 atau 33. Dan backgroundnya Melda ini kan dari aku lihat di media, dia lulusan S1 ya di pariwisata kalau nggak salah di Banda Aceh, dan sebelumnya juga dia sempat bekerja kan di sejumlah perusahaan di Banda Aceh. Artinya juga mereka ini sama-sama orang berkarir. Dan untuk Uda Jafar Sidik, mantan dari suaminya Melda Savitri, dia pun juga aku lihat dari keterangannya Melda, laki-laki yang cukup pekerja keras. Karena beberapa kali juga dia bilang selalu berusaha mencari nafkah ke laut, atau jadi kuli, atau melakukan hal yang lain-lain sembari dia tetap menjadi honorer di Satpol PP tersebut, tapi dia melakukan hal yang lain. Walaupun banyak kali terkadang usahanya tidak membuahkan hasil, dan makanya yang menjadi tulang punggung dalam tanda kutip adalah Melda Savitri. At least dari Uda Jafar Sidik dia berusaha. Itu adalah sisi positifnya. Nah, sisi positif Ini yang dimana mungkin ada benarnya juga dari abang ini yang mengatakan bahwasanya Melda apabila benar-benar masih merasakan sakit hati, lebih baik ia berkata jujur saja. Walaupun memang kenyataannya itu akan lebih pahit.
Dan sebenarnya di sini Melda memang sangat begitu cukup berat untuk melepaskan sang suami, dan bahkan banyak netizen di sini yang menyangka kalau sampai Melda dan juga mantan suaminya itu rujuk, tentu mereka pun sangat begitu murka dan marah. Memang saat ini Melda juga sempat dihujat, ada beberapa emak-emak yang sempat mengatakan tentang Melda Sapitri karena Melda Sapitri ini sempat menjual kesedihan. Itu hanya sekedar iri dari beberapa orang saja, karena memang rezeki sudah ada yang mengatur. Kalaupun gak divideoin juga, sepertinya di sini Melda Sapitri benar-benar akan mendapatkan taringan dorongan rezeki yang begitu melimpah. Dari kisah ini kita pun bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Kisah Melda yang Sapitri bukan hanya tentang perpisahan, tapi juga tentang kekuatan dan keteguhan seorang perempuan yang tetap berdiri meski dikhianati. Keberanian berbicara di depan publik membuat banyak orang tersentuh dan menjadikan simbol ketabahan wanita Indonesia. Dan mudah-mudahan di sini kita pun selalu mendoakan yang terbaik buat Melda Sapitri dan juga mantan suami. Oke, mungkin hanya itu saja video dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.